Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menghardik dan memarahi sebagian orang selepas sholat Jumat duduk di masjid. Lalu Umar tanya, kenapa kalian di sini? Oh, kami menunggu rezeki dari Allah. Lalu Umar menghardik mereka, menyalahkan mereka sambil mengatakan, kenapa kalian tinggal dalam masjid ini dan kalian tidak ikhtiar cari rezeki keluar? Sementara kalian sudah tahu Allah tidak mungkin menakdirkan emas turun ya dengan hujan bersama dengan air dari langit. Maka itu dihardik, gitu kan? Oleh karena itu kita harus paham masalah sabar. Makin besar kadar pahala yang kita dapatkan dari satu tadi jihad, kita sudah dengar banyak sekali keutamanya. Dakwah juga punya keutamaan. Maka makin besar ujiannya. Itu pasti terjadi, ya. Jadi jangan kita berpikir saya sudah bertutur kata yang baik, saya sudah santun, kok kenapa masih ada orang yang serang saya, tidak suka? Itu pasti terjadi. Sunnatullah, ya kan? Kalau tidak ada orang-orang seperti ini, maka tidak seru kehidupan. Ya. Kalau semuanya baik-baik saja, kita bosan hidup. Harus ada tantangannya. Nah, di situ kita butuh kesabaran. Dalam bab jihad, kita butuh sabar. Sabar apa? Sabar meninggalkan keluarga, sabar meninggalkan pekerjaan, sabar mungkin beberapa hari nggak bisa mandi, mungkin sabar menghadapi musuh, itu butuh kesabaran. Tapi makin besar ujiannya, makin besar pahalanya. Begitu juga dengan dakwah. Kita harus menyampaikan dengan baik, dengan santun, dengan benar. Tetap ada orang yang tidak suka, itu benar terjadi. Karena di masa Nabi SAW begitu. Ya. Nabi sendiri itu difitnah istrinya beliau sama Abdullah bin Abi Salul tadi. Kisah ifk. Kalau Aisyah berzina sama Safwan, coba bayangkan. Gosip ini. Tidak benar, tapi dia sebarin isu tersebar satu Madinah. Kalau Aisyah mukminin berzina dengan Safwan. Maka Nabi SAW naik di atas mimbar mengatakan, kenapa ada orang yang mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang istriku dan sahabatku, dan aku tidak tahu dari mereka kecuali kebaikan, tapi sudah tersebar. Ya, akhirnya Allah turunkan surah An-Nur membela Nabi SAW dan Aisyah, ya, sampai Aisyah mendapatkan julukan wanita yang dibela dari langit, gitu kan? Tapi ini terjadi. Pernah di salah satu peperangan Nabi SAW, pada saat itu beliau kehilangan unta, untanya hilang. Lalu Nabi SAW bilang kepada para sahabat, coba cari unta saya. Kebetulan kemah Nabi SAW dengan kemah ada satu orang dari Madinah, orang sahabat dari Ansar, orang yang mukmin, itu kebetulan kemahnya di sebelah Nabi. Dia pemilik kemah. Dia lagi ada di kemahnya Nabi. Gitu kan? Kemudian di kemah sebelah ini ada satu orang munafik yang bilang waktu dia dengar berita itu, masa ini yang mengaku sebagai Nabi, ya, kemudian untanya aja hilang, dia nggak tahu di mana. Disebarin isu hanya untuk menjatuhkan citra dan martabat Nabi. Maka orang-orang semua diam. Waktu pemilik dan Umar dan Nabi SAW mengatakan, telah sampai kepadaku wahyu sekarang, ada orang yang mengatakan di antara kalian, tapi Nabi adabnya nggak menyebutkan siapa orang itu. Ada orang yang mengatakan, masa ini Nabi tapi untanya aja tidak tahu di mana? Ketahuilah, saya manusia biasa. Dan telah turun wahyu sekarang memberitahukan untaku ada di mana. Untaku ada di lembah fulan, pergilah dan ambil untaku di sana. Maka mereka temukan unta itu. Pemilik kemah tadi ini yang ada di kemah Nabi, dia kembali. Lalu teman-temannya ceritakan, tadi di sini kemah ini ada yang ngomong, masa itu Nabi, kemudian dia untanya aja nggak tahu. Kata orang itu, maha suci Allah. Baru saja Nabi SAW sebutkan tadi, ada yang menyebutkan itu. Ini orangnya. Lalu kemudian dipukulin orang itu. Orang munafik itu. Tapi begitu luar biasa mereka sakitin Nabi. Jadi jangan heran teman-teman. Antum kalau makin dikenal, ya makin tahu, makin menyebarin dakwah, makin berjihad, makin banyak ujiannya. Emang begitu. Ada saja orang yang tidak suka. Saya pernah punya pengalaman pribadi di masalah mendengarkan tilawah Imam Haram Mekah. Kadang-kadang di waktu-waktu senggang untuk menambah keimanan, mencas lagi kembali, saya dengarkan tilawah mereka, terutama sholat subuh. Sholat subuh itu biasa tilawahnya lebih khusyuk, ya. Maka saya dengarkan Dr. Abdullah Juhani, hafizahullah, salah satu imam Masjid Haram yang suaranya bagus. Saya dengarkan mungkin sekitar 23 menit, setelah hampir setengah jam. Setelah dengar di YouTube, saya nggak perhatikan masalah jempol, ya, ada atas ada bawah, ya. Saya cuman dengar tilawahnya. Dan ini hanya proses sholat subuh, ya. Dari Allahu Akbar, baca Al-Fatih, baca surah, ruku, sujud, salam. Habis itu. Habis selesai, saya mau tutup, saya lihat ada orang yang jempol bawah. Ada orang yang pencet dislike. Coba bayangkan. Artinya baca Al-Quran.
Ada orang, untuk apa dia masuk ke channel itu? Hanya untuk dislike? Kan gitu. Tapi ada saja orang begitu. Nah, di sini butuh kesabaran. Antum harus tahu, dengan sabar itu dalam berdakwah, dalam berjihad, ya itu akan mendatangkan pahala ekstra. Akan mendatangkan pahala ekstra.